Oke, coba teman-teman sebutkan perkalian berapa kali berapa yang bisa menghasilkan angka 18. Yang pertama 3 kali 6. Nah, selain 3 kali 6 ada lagi nggak? Yang 9 kali 2. Ada lagi nggak? Jadi ada dua perkalian, 3 kali 6 dan 9 kali 2. Ada lagi nggak selain itu yang berhasilkan 18? Ada lagi nggak? Nggak ada kan ya? Ada nggak? Berapa kali berapa yang hasilnya 18? Nah, 1 kali 18. Terus berapa lagi? Perkalian 1 perkalian 1 ada. Perkalian 2 ada. 2 kali 9. Perkalian 3 ada. 3 kali 6. Perkalian 4 ada nggak? 4 kali berapa yang 18 ada nggak? Nggak ada. Perkalian 5 ada nggak? Nggak ada juga. Oke. Jadi opsinya ada, ini bisa disederhanakan menjadi akar 1 kali 18 atau akar 2 kali 9 kemudian akar 3 kali 6 ya. Nah, ini ada 3 opsi. Opsi pertama, opsi kedua, dan opsi ketiga ya. Nah, dari 3 opsi ini menurut teman-teman mana yang bisa disederhanakan lagi? Coba opsi berapa? Opsi 1, opsi 2, apa opsi 3 yang bisa disederhanakan lagi? Ya, selamat datang Mbak Devina. Mbak Karisma, kenapa bisa jadi 3 akar 6? Kenapa bisa jadi 1 akar 6? Kenapa bisa jadi 2 akar 6? Tadi Mbak Ani udah ada yang jawab nih. Mbak Ani mana tadi Mbak Ani ya? 9 kali 2. Nah, jadi gini, untuk menyederhanakan ini kita lihat opsi 1. Angka 1 ini diakarkan bisa nggak? Angka 1 ditarik akar kuadrat bisa nggak? Kata Mbak Ridit enggak, kata Mbak Karisma enggak, ada yang bilang bisa nggak?
Gak ada ya. Kita sepakat ya. Oke, sekarang akar 18. Nah, ini akar 18 justru di sini mau disederhanakan. Berarti di sini juga nggak bisa kan? Wah, ini mantap ini nih si Mbak Ani nih. Oke, sekarang opsi 3 dulu. Akar 3 bisa disederhanakan nggak? 3 di akar ditarik akar kuadrat ada hasil yang bilangan bulat nggak? Selamat malam Mbak Duara ini. Berapa akar 3 sama dengan berapa akar 3? Dari mana akar 3 sama dengan 2? Bener nggak nih? Akar 3 sama dengan 2. Oh. Nah ini Mbak Karisma mesti review lagi. Sekarang saya tanya, kalau 2 kuadrat sama dengan berapa? Mantap, 4 benar. Kalau 3 kuadrat sama dengan Mbak Ririt. Kenapa 3 kuadrat jadi 6 Mbak Ririt? Oh salah. 3 kuadrat jadi 9. Oke. Sekarang saya tanya, akar 4 berapa akar 4? Mbak Karisma, kalau akar 3 berapa akar 3? Akar 3. Oke, ini saya hapus sekarang yang ini. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Akar 3 bisa disederhanakan nggak? Balik lagi ke sini. Akar 3 bisa disederhanakan nggak? Enggak, mantap. Sekarang akar 6. Bisa disederhanakan ke akar 6? Akar 6 bisa nggak disederhanakan akar 6? Lah, Mbak Ani gimana ini? Tadi jawabannya udah bener. Akar 6 sama dengan berapa? Mbak Kanti. Mbak Kanti, akar 6 sama dengan berapa? Coba.
Kenapa? Kalau gitu saya mesti review balik dari pengertian akar nih. Soalnya masih ada yang ngejawab akar 6 sama dengan 3 kali 2. Oke, jadi begini ya. Yang ini kita simpan dulu ya. Kita ulangi lagi. Oke. Ceritanya begini. Kalau 2 dikali N sama dengan 4, maka N bisa dicari dengan dapat dari mana 2? Empat kali 2 berapa Mbak Ani? 4 kali 2 mah 8 Mbak. Sip. Jadi dapat dari 4 bagi 2. Artinya untuk memecahkan ini ini kan perkalian. Operasi perkalian. Untuk memecahkan operasi perkalian kita menggunakan operasi lawannya, yaitu pembagian. Ya. Sepakat ya? Jadi ini kan operasinya perkalian. Nah, persamaan ini bisa diselesaikan dengan lawannya, jadi dibagi ya. N-nya jadi pindah ya. Kalau misalkan di sini 2 ditambah N sama dengan 4, maka N-nya berapa? N-nya 2. Dapat dari mana? 2-nya pindah ke sini kan? 2-nya pindah sini karena ini operasi penjumlahan, maka kalau pindah berubah menjadi operasi pengurangan ya. Sama dengan 2. Nah, di sini juga sama. 2 dikalikan N. Nah, 2 dikalikan N ini untuk cari angka N-nya berapa? 2-nya pindah ke sebelah sini. Nah, pindahnya kemana? Jadi operasi pembagian. Ya kan? Sehingga ditemukan hasil akhirnya adalah N sama dengan 2. Sepakat? Oke? Siapa yang nggak oke? Ya, selamat datang, Mbak. Oke, nah sekarang kuadrat. Perpangkatan yang kemarin kita pelajari. Ini 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 4. Nah, kalau misalkan 3 N pangkat 3 sama dengan 9, maka berapakah N? Nah, N pangkat 3 sama dengan 27. Berapakah N? Nah, ini didapatkan dari ini pindah ke sini. Tadi kan operasi perkalian. Kalau pindah melewati angka sama dengan, maka berubah jadi operasi pembagian.
Di sini ada operasi penjumlahan, ya. Di sini sebenarnya ada tanda positif, pindah melewati angka tanda sama dengan, maka dia berubah menjadi operasi pengurangan. Nah, sekarang ada operasi pangkat, pindah melewati sama dengan, maka dia berubah menjadi operasi akar. Bukan berubah menjadi operasi pembagian, ya, tapi berubah menjadi operasi akar. Kalau misalkan berubah jadi operasi pembagian, maka hasilnya jadinya 27 dibagi 3. 27 dibagi 3 hasilnya berapa? 27 bagi 3 hasilnya berapa? 9. Bener nggak? Kalau akar 27 pangkat 3 itu 9. Kalau 27 ditarik akar pangkat 3, 9 bukan? Salah dong. Jadi ini kalau ini hasilnya berapa nih? Kalau 3 pangkat 3 hasilnya berapa? 3 pangkat 3 hasilnya berapa? Saya tanya, 3 pangkat 3 hasilnya berapa? 3 pangkat 3 hasilnya 27. Ini soal nomor 1, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, sekarang saya kasih soal nomor 2. Soal nomor 27 nomor 2, akar pangkat 27, akar pangkat 3 27. 27 ditarik akar 3 berapa? Soal nomor 2. Akar pangkat 3 dari 27 berapa? Nah, kenapa ini Mbak Ani salah sendiri? Jadi ini sama dengan 3. Nah, sekarang soal nomor 4. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan berapa? 8 apa 6?
Mbak Ririt, 8 apa 6 Mbak Ririt? Kemarin udah dikasih nih soalnya PR-nya nih. Delapan ya. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 8 berapa? Dua. Ini soal nomor 5. Nah, sekarang nomor 6. Soal nomor 6. 4 pangkat 3. Oh iya, nggak ada soal nomor 3. Kelewat, sorry. Udah, sekarang soal nomor 6 pokoknya. Soal nomor 6. 4 pangkat 3 berapa? Mbak Sukamti kayaknya kebalik ya Mbak ya. 64. Nah, kalau misalkan sekarang akar pangkat 3 dari 64 berapa? Di Zua itu Mbak Duik ya, di Zua itu. Oh iya, oke. 4. Ini soal nomor 7. Sekarang soal nomor 8. Soal nomor 8. 5 di kuadrat sama dengan berapa? 25. Nah, sekarang akar kuadrat dari 25 berapa? Siapa yang belum paham apa itu akar kuadrat? Sampai sini, siapa yang belum paham apa itu akar kuadrat atau akar pangkat 3? Loh, pada kemana nih? Yang lain gimana yang lain? Mbak Ani nyimak tuh ngerti nggak Mbak Ani? Mbak Karisma ngerti nggak Mbak Karisma? Mbak Sukamti. Ini KPCXB Matematika siapa nih? Namanya siapa namanya? Oke, jadi Mbak Sukamti nggak ngertinya di sebelah mana?
Oke, coba soal lagi. Nih, soal berikutnya. Soal nomor 10. Ya, soal nomor 10. Akar kuadrat dari 81. Wah, Mbak Ririt langsung paham ini. Loh, kok 9 kali 2? 9 kali 2 berapa? Nah, itu yang benar Mbak Ririt tuh. Nah, 9 pangkat 2 juga boleh. 9 akar 2 salah. Jadi kalau misalkan ada akar kuadrat 81, cari bilangan berapa yang dikuadratkan akan menghasilkan 81. Coba bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 81? Bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 1? 81. Hasilnya adalah 9. Nah, sekarang akar 64. Coba bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 64? Delapan. Sekarang akar 49. 7. Wah, udah pinter ini. Akar 36. Enam. Akar 100. Berapa kalau akar 100? Oke, sekarang lagi. Kalau misalkan sekarang akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27. Berarti berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan 27? Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan 27? Mbak Dwi. 3. Nih coba PR-nya dilihat buat bantu hitung. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 125.
berapa? Berarti cari bilangan yang dipangkatkan 3 sama dengan 125 berapa? Nah, Bakamti, masa 25 Bakamti? Bukan dikalikan 3 ya, bilangan berapa yang dipangkatkan 3 ya, sama dengan 5. Kalau misalkan 25 jawabannya, berarti artinya 25 dipangkatkan 3. Nah, sama dengan 25 dikali 25 dikali 25 sama dengan berapa coba kalau 25 pangkat 3? Sama dengan 15.000 sekian. Masa sih Mbak Devina? 25 dikali 25 berapa? Ini nih, 25 kali 25 berapa? Dua puluh lima kali 25 aja udah 625. Udah gitu dikalikan lagi 25. Nah, itu. Jadi benar salah jawabannya kalau 25 pangkat 3 sama dengan 125. Salah. Ya. Jadi bilangan berapa yang dipangkatkan 3 sama dengan 125? Sorry, saya mau tanya dulu. Ini yang pakai username KPCXB Matematika siapa namanya? Ada yang tahu nggak itu siapa? Waalaikumsalam. Pak Budi masuk kelas. Oh, bukan yang enggak, bukan yang ini ya, bukan yang matematika. Enggak, soalnya ini ada apa namanya? Ada yang masuk kelas saya murid namanya KPCX B Matematika gitu. Aku pengen tahu siapa. Bukan Pak Budi ya? Oh ya udah, ya enggak apa-apa. Oh, oke oke oke. Sip sip ya udah yuk. Nah, nah. Jadi ke Pak Budi lagi. Oke. Jadi nah, ya itu siapa? Ini yang ngomong apa saya mungkin Pak. Tadi saya ketika CP XB ditanya kunci masuk kelas. Nah itu. Oh gitu. Oke oke. Ya udah. Sip. Jadi ini hasilnya 5 ya.
Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 8 berapa? Nah, oke, dah. Sekarang kalau akar kuadrat dari 6 berapa? Ada nggak bilangan bulat yang dikuadratkan hasilnya 6? Mbak Karisma, saya tanya Mbak Karisma, ada nggak bilangan bulat yang dikuadratkan hasilnya 6? Sip, mantap. Nggak ada ya. Nah, sekarang akar 10. Ada nggak bilangan bulat yang dikuadratkan hasilnya 10? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Saya tanya lagi, sekali lagi. Akar 14. Ada nggak bilangan yang dikuadratkan hasilnya 14? Bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 14? Kalau dia kuadratkan tuh artinya angka itu dikalikan angka itu. Bukan angka itu dikalikan 2. Saya tanya, 7 kali 2 sama nggak dengan 7 dikuadratkan? Oke, lagi. Akar 16. Akar kuadrat dari 16. Oh, ini ada. Sorry. Ganti. Akar kuadrat dari 18. Ada nggak? Bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 18?
Mbak Ririt, saya tanya ke Mbak Ririt, kalau 6 pangkat 3 hasilnya berapa? 6 pangkat 3 itu, Mbak Ririt nih, 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 dikali 6 dikalikan 6 sama dengan berapa? Oke, masih ada yang salah. Lagi, tambah lagi soalnya. Akar 12. Nah, ada nggak nih akar 12? Coba. Sip. Mantap. Mantap. Siapa yang nggak dengar suara saya selain Mbak KPCB Matematika? Oke. Sekarang kita balik ke soal yang tadi. Mana soal yang tadi? Ah, ini dia. Oke. Suaranya hilang, tes 1 2 3. Suaranya hilang, tes 1 2 3. Siapa yang nggak bisa dengar saya? Siapa yang nggak dengar suara saya? Jelas ya suara saya ya. Oke, sekarang balik ke sini. Bagaimana menyederhanakan akar 18? Tadi ada 3 alternatif. Alternatif 1 udah jelas nggak bisa, ya. Sekarang alternatif ketiga, akar 3 bisa nggak? Akar 3 ada ininya nggak? Bilangan bulat berapa yang dikuadratkan hasilnya sama dengan 3. Waduh, Mbak Karisma nggak ada ya suaranya. Nanti lihat ini aja Mbak, video Mbak. Nggak ada ya. Oke. Jadi akar 3-nya hilang. Maksudnya ini nggak bisa dipakai sebagai solusi. Sekarang akar 6. Akar 6. Ada nggak akar 6? Tar. Ini sekarang saya tanya, jadi ambigu jawabannya. Saya bingung, ada yang jawab pertanyaan Mbak Karisma atau ada yang jawab pertanyaan saya. Soalnya Mbak Karisma ikut nanya juga. Coba saya tanya dulu. Siapa yang nggak bisa dengar suara saya? Siapa yang tidak bisa
dengar suara saya? Siapa yang tidak bisa dengar suara saya? Oke. Jadi yang nggak bisa dengar suara saya hanya Mbak Karisma dan Mbak KPC X Matematika. Oke. Yang lain dengar ya. Oke, sekarang lanjut lagi, balik ke soal. Jadi yang nomor 2 sekarang. Akar pangkat 2 ada jawabannya nggak? Akar pangkat 2 ada jawabannya nggak? Akar pangkat 2 ada jawabannya nggak? Saya tanya dulu, akar pangkat 2 ada jawabannya nggak? Oke, sekarang akar 9. Akar 9 berapa akar 9? Nah, jadi hasilnya ini kan akar 9 hasilnya 3. Ya. Maka 3-nya bisa keluar. Nah, jadi bentuk sederhana dari akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Belum paham ya? Belum paham ya? Belum, oke. Saya coba lagi ya. Sekarang akar 32. Pertanyaan saya pertama, kita cari dulu alternatif perkalian berapa yang hasilnya 32. Coba, berapa kali berapa? Yang pasti 1 kali 32, itu nggak usah disebutin lagi yang lainnya. Ini udah pasti salah, bukan jawabannya. Oke. 2 dikali 16. Kemudian berapa lagi? Mbak Dwik, kita coba pelan-pelan ya Mbak Dwik. Kita coba pelan-pelan supaya ngerti. Oke, jadi 2 kali 16. Berapa lagi? Perkalian 3 ada nggak? 8 kali 4 atau 4 kali 8.
Ada lagi nggak? Perkalian 9 ada nggak perkalian 9? Oke, nggak ada lagi ya. Nah, sekarang dari dua alternatif ini, mana yang bisa disederhanakan lagi? Kita coba dua alternatif satu. Alternatif satu dulu. Kita coba alternatif satu dulu. Ini akar 2 bisa nggak? Nggak bisa. Akar 16 berapa? Akar 16 4. Jadi begini. Kenapa Mbak? Nih, jadi begini. Kita lagi bahas alternatif satu dulu ya. Ini kan duanya nggak bisa diturunin ya. 2 dikali 16. Nah, ini 16 ya. Duanya nggak bisa, berarti hasilnya tetap akar 2. Kemudian yang ini akar 16 berapa hasilnya? 4 ya. Jadi hasilnya 4 dikali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Sampai sini paham? Ini 4 akar 2 dapat dari mana, paham? Oke, sekarang kita bahas alternatif yang kedua. Kita bahas alternatif yang kedua. Akar 8. Bisa disederhanakan nggak akar 8? Berapa dikuadratkan jadi akar 8? Berapa coba? 2 pangkat 3. Ini bukan pangkat 3 ini. Ini kuadrat. Pangkat 2, Mbak Duik. 2 pangkat 3 betul 8. Tapi di sini sekarang kita bicaranya kuadrat. Soalnya di sini nggak ada angka 3. Nih, kalau ada angka 3 di sini baru bisa 2 pangkat 3. Ya. Sekarang saya tanya lagi, akar pangkat 8. Bisa disederhanakan nggak? Akar kuadrat berapa? Berapa bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 8? Ada nggak? Nggak ada ya. Sepakat ya. Oke. Nah, sekarang bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 4? Kok 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 hasilnya berapa sih?
Oke, saya tanya lagi. Bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 4? Saya nanyanya bukan per pangkatan 3 nih. Saya nanyanya per kuadratan pangkat 2. Sip, 2. Nah, sekarang kita menemukan 2 akar 8. Pertanyaan saya, sudah sederhana belum nih si 2 akar 8 ini? Mantap, belum. Keren, keren, keren. Gimana cara nyederhanainnya lagi? Akar 8 bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa. Nah, sekarang caranya gini ya. Perkalian berapa yang menghasilkan 8? Berapa kali berapa yang hasilnya 8? 1 kali 8 ya, nggak usah disebutin lagi. 2 dikalikan 4, sip. Nah, sorry salah. Nah, ini jadi 2 dikalikan 4 ya. Nah, ini akar 2 kali 4 bisa disederhanakan nggak? Akar 2 hasilnya berapa? Ada nggak? Nggak ada, jadi tetap akar 2-nya. 4 diakarkan lagi, ada nggak? Ah, mantap. Nah, jadi sekarang 2 dikalikan 2, 2 akar 2 dikali 2 berapa? Salah. Jadi kalau misalkan menemukan gini, nih kayak bentuk ini, akar 2 dikalikan 4 ya. Ini nggak bisa jadi hasilnya akar 8 ya, salah ini. Jadi kalau akar 2 dikalikan 4 atau ada akar dikalikan bilangan bulat, itu nggak bisa kayak gini. Tapi hasilnya tetap jadinya 4 akar 2. Nah, di sini sebenarnya bentuk lengkapnya gini, 2 dikalikan akar 2 dikalikan 2. Nah, ini 2 dikali 2 berapa? Jadi atau bisa saya tulis 2 kali 2 kali akar 2. Jadi hasilnya 4 akar 2. Jadi hasilnya sama ya. Jawaban akhirnya bentuk sederhana dari akar 32 adalah 4 akar 2. Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung? Ini Mbak Sukamti jadi hilang nih suaranya nih, Mbak Sukamti kemana nih?
Halo, pada kemana? Ini siapa yang masih bingung? Teman-teman yang lain kemana nih? Taruh, taruh. Coba yang lain. Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih dipahami? Mbak Devina, Mbak Sukamti, Mbak Ani, kemana nih? Oh, sambil kerja, Mbak Mawar. Mbak Ratna kemana Mbak Ratna? Oke, sekarang saya kasih soal lagi. Akar 20. Kita coba bertahap dulu ya. Kalau misalkan yang ini bisa, baru yang berikutnya saya nggak akan bertahap. Langsung saya minta jawabannya. Akar 20. Coba. Sekarang perkalian berapa saja yang menghasilkan 20? Selain 1 kali 10. Oke. 2 kali 10. Yang lainnya berapa lagi? 4 kali 5. 4 kali 5 atau 5 kali 4. Oke. Ada lagi? Udah nggak ada. Nah, sekarang saya langsung tanya. Dari alternatif 1 dan alternatif 2 nih, ada nomor 1 dan nomor 2. Mana yang bisa disederhanakan? Nomor 1 apa nomor 2 yang bisa disederhanakan? Oke, mantap. Nomor 2. Oke, sekarang itu sekarang nomor 2 hasilnya berapa? Coba tanpa saya bahas, bisa nggak? Hasilnya berapa? Kalau bisa ntar ditraktir sama Pak Bambang, bukan sama saya. Mbak Dwik 2 akar 5, Mbak Karisma 2 akar 5. Yang lain gimana? Mbak Ratna, Mbak Ani nih hilang nih Mbak Ani. Mbak Ririt 2 akar 5. Ah, mantap. Udah mulai jagoan. Jadi hasilnya 2 akar 5. Oke, sekarang saya nggak akan cari alternatif lagi ya. Akar 27. Sorry, bukan akar 27. Akar 28. Akar 28 berapa? Coba akar 28 berapa?
Dari mana 3 akar 3 Mbak Duik? Wah bener, mantap ini nih Mbak Ririt nih. Yang lain gimana Mbak Karisma? Berapa Mbak Karisma? Mantap. Ah, benar tuh. 2 akar 7, sip. Udah ya. Dua akar 7. Udah paham belum sekarang? Wah, Mbak Duik masih mau lagi nih. Satu soal lagi ya. Soalnya ini saya mesti lanjut. Masih ada 3 poin lagi yang harus dibahas. Satu soal lagi ya. Akar 48. Coba akar 48. Tiga akar 2 dikali 3, gimana itu maksudnya Mbak Duik tuh? Sekarang gini aja. 6 kali 8 berarti akar 6 dikalikan 8. Nah ini semuanya nggak ada yang bisa diakarkan nih. Akar 8 ini bisa jadi sekarang begini aja, saya bantu yang ini agak sulit memang. 2 akar 8 belum selesai, masih bisa disederhanakan lagi itu. 2 akar 8 berarti tadinya 4 kali 8. 4 kali 8 32, berarti salah. Sekarang begini, coba 1 dikuadrat 1, 2 dikuadrat
2, 4. Bisa 3 dikuadrat sama dengan 9. 4 dikuadrat sama dengan 16. 5 dikuadrat sama dengan 25. Udah segini aja. Nah ini dari ada 5 nih, ada 5 bilangan yang saya kuadratkan ya. Coba 48 dibagi 1 udah salah pokoknya. 48 dibagi 4 habis nggak? Empat delapan dibagi 4 berapa? 12. Berarti ini bisa 4 akar 12, 4 kali 12. Kemudian 48 dibagi 9 bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Sekarang 48 dibagi 16 bisa nggak? Empat delapan dibagi 12. Mantap 3. 48 dibagi 16, sorry. Nah, kita punya dua alternatif sekarang. Alternatif 1 dan alternatif 2. Mana yang paling mudah untuk diselesaikan? Opsi 1 bisa, opsi 2 bisa. Mana yang paling mudah diselesaikan? Opsi 2. Opsi 2 langsung ketemu berapa? Kebalik nggak itu Mbak Karisma? Empat akar 3. Opsi nomor 1 bisa disederhanakan, cuman kita bakal menempuh jalan yang lebih jauh. Ya. Nah, ini kan di sini kita lihat pertama akar 4 ya. Bisa jadi 2 kali akar 12. Nah, sekarang akar 12 masih bisa disederhanakan kan? Ya kan? Jadi 2 akar 4 kali 3, betul nggak? Ya. Nah, jadi 2 kali 2 kali akar 3. Hasilnya 4 akar 4 sama tetap ya. Gimana? Udah oke belum? Oke ya. Nah, sekarang saya masuk ke ini sebenarnya dari tadi kita review yang kemarin. Sekarang baru masuk ke materi sesungguhnya.
Nah sekarang salah. Oke. Apanya yang hilang? Nah sekarang gini, judul pembahasannya adalah hubungan bilangan pangkat dengan akar ya. Oke, sekarang bentuk umumnya adalah kalau saya punya bilangan X ya, nah ini diakarkan, nah X dipangkatkan N diakarkan M, ini sama dengan X pangkat N per M. Nah ini bentuk umumnya. Contoh, misalkan di sini akar 2. Nih, akar 2 ini sebenarnya di sini ada angka 2, cuman kita nggak tuliskan. Dan di sini ada angka 1. Maka ini akan nilainya sama dengan 2 pangkat 1 per 2. Paham? Contoh lagi ya. Maka akar pangkat 3 dari 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 per 3 ya. Paham? Satu lagi. Nah, jadi berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat. Kok jadi 3 pangkat 3? Di sini ada angka 1, jangan lupa nih. Jadi semua bilangan itu ya sebenarnya ada pangkat 1. Jadi angka pangkat itu ditulis jika lebih dari 1 pangkatnya.
Jadi kalau nggak ada berarti itu ada pangkat satunya sebenarnya. 3 pangkat 1/3. Sekarang 3 pangkat 4 sama dengan berapa? Akar pangkat 4 dari 3 sama dengan berapa? Tiga pangkat 1/4. Nah, oke. Ini hukum pertama. Sekarang hukum yang kedua, ya. Ya, bukan hukum pertama, hukum kedua. Ini aplikasi dari yang sudah kemarin. Sekarang misalkan ada contoh. Akar 3 pangkat 3. Kok ditambah sih? Dikalikan sama dengan berapa? Ada yang bisa menyelesaikan nggak? Wah, jawabannya macam-macam. Nah, cara menyelesaikannya begini. Ada yang jawab 3 1/5. Ada yang jawab 6 pangkat 3. Ada yang jawab pangkat 5 akar 9. Cara menyelesaikannya begini. Kita selesaikan satu persatu dulu. Dijadikan bentuk pangkat. Nah, nih. Akar 3 akar pangkat 3 dari 3 berapa? Sama dengan berapa ini?
berdasarkan hukum yang tadi, hukum yang ini. Kok 9? Kok 3 pangkat 1/6? Nih lihat nih, ini ada loh padahal. Nih. Nah, Baratna Mbak Karisma benar. 3 pangkat 1/3. Nah, sekarang yang ini. Jadi berapa? 3 pangkat setengah. Oke, sepakat ya. Saya hapus. Jadi di sini 3 pangkat 1/3 ditambah kok ditambah mulu sih, dikali 3 pangkat setengah. Nah, coba siapa yang masih ingat pelajaran 2 minggu yang lalu? Gimana coba nih kalau udah lihat kayak gini nih? Sifat nomor 4 katanya Mbak Karisma. Masih ingat nih Mbak Karisma? Kalau gitu jawabannya berapa? Tiga pangkat 1/6 disederhanakan 3 pangkat 1/3. Gimana tuh? Coba saya upload dulu pelajaran sebelumnya mana ya? Salah. Aduh, ntar kalau salah buka ini. Pelajaran kemarin. Itu mantap. Mbak Karisma udah bener. Mbak Bunga juga betul. Coba siapa yang bingung dari mana 3 pangkat 5/6? Kita lihat. Jadi ini operasi perkalian.
Kemudian bilangan basisnya sama, yaitu 3. Sehingga memenuhi sifat nomor 4, sehingga kita bisa mensederhanakannya menjadi 3 pangkat sepertiga ditambah setengah. Jadi berapa? Penyebutnya jadi 6, kata Mbak Ririt. Oke, ini saya liatin bagian ininya aja ya. Sepertiga ditambah setengah. Sepertiga ditambah setengah sama dengan penyebutnya 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikalikan 1, 2. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Hasilnya 5/6. Duh, salah ketik itu pasti. Oke. Lagi katanya, oke lagi. Oke. Dah. Berapa hasilnya? Sinyalnya hilang, sinyalku lemot, salah ketik. Lima pangkat 7/6 kata Mbak Dwik. Mbak Karisma 5 pangkat 2/3 kali akar 5.
Salah apa benar? Nah. Oke. Nggak bisa. Oke. Nih. Ini yang pertama jadinya berapa? 5 pangkat 2/3 ya. Oke, yang ininya sepakat. Udah. Dikali yang keduanya. Nah, tuh Mbak Duit. 5 pangkat setengah dari mana? Di sini ada angka 1 ngumpet yang pertama. Kecil, angka satunya ngumpet. Di sini juga sama, ada angka 2 ngumpet. Jadi kalau akar kuadrat itu udah gak usah ditulis lagi duanya. 5 pangkat 1 juga sama. Pangkat satunya udah gak usah ditulis lagi. Jadi akar 5 sama dengan berapa? Nah ini loh, ini tuh sama nih. Ini tuh sebenarnya gak usah ditulis lagi. Yang 2 ini. Nah akar 2. 5 pangkat setengah. Nah, dah coba sekarang selesaiin yang ininya. 5 pangkat 2/3 dikali 5 pangkat setengah jadi berapa? Kok ada 13 pangkat 15, 13/15 nih? Dari mana nih? Oh gitu. Oke. Sip. Jadi 5 pangkat 7/6. Eh nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu Mbak Karisma. Jadi gini, ini emang bisa disederhanakan lagi ya 7/6 nya. Jadi 1 pangkat 1/6 ya, betul itunya. Nah cuman sekarang bentuknya ingat bahwa ini 5 pangkat 1/1/6. Jadi 5 ini gak bisa ditambahkan 1 ya. Si 5 ini gak bisa ditambahkan ke 1. Nah kalau misalkan hukumnya 5 bisa ditambahkan ke 1, ya betul, karena pangkat. Kalau misalkan 5 nya bisa ditambahkan per 1, berarti ini bisa dong aku tambahin 5
Ini kan 5 pangkat 2 nih. Bisa dong aku tambahin 5 tambah 2 jadi 7? Kan nggak bisa. Ya, salah. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, ya bentuk akhirnya jadi begini. 5 pangkat 1 per 1/6. 5 pangkat 1/6. Ya, jadi sebetulnya tetap di 5 pangkat 7/6 udah betul. Oke, tapi pertanyaan yang bagus. Ya. Oke, contoh soal satu lagi terakhir ya, sebelum ditutup kelasnya. 3. Dah. Gampang itu. Berapa? Hasilnya berapa akhirnya? Mbak Ani Cinta, betul, itu 3 pangkat 1/4 dikali 3,5-nya, betul. Cuman masih bisa disederhanakan lagi. Jadi di sini mikir apa emangnya Mbak Ani? Kok sampai lemot otaknya? Ini kan 3 pangkat 1/4 dikali 3 pangkat setengah, ya kan? Jadi hasilnya berapa? Setengah tambah 1/4. Kenapa Mbak Ririt jadi 3 pangkat 2/4? Oke, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 3/4. Oke. Baik.
saya kira saya cukupkan dulu sampai sini materinya. Barangkali sehabis ini akan saya beri tugas lagi ya. Wah mantap, langsung minta PR nih. Ntar ini saya jelasin dulu nih, banyak yang salah soalnya, ada yang jawab 4/8, ada yang jawab berapa. Kenapa bisa jadi 3/4 nih? Saya jelasin dulu yang ini. Sebentar, ini banyak yang salah nih. Nah ini kan bentuknya jadi 3/1/4 ditambah setengah ya. Tadi siapa aja nih yang salah nih? Mbak Sukamti, barusan juga salah Mbak Sukamti. Mbak Sukamti, perhatikan Mbak Sukamti. Nah ini jadi kan 1/4 ditambah setengah ya. Saya zoom dibesarkan ke sini, 1/4 ditambah setengah. Nah penyebutnya jadi berapa? Penyebutnya jadi 4 kan. 4 dibagi 4, ini 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kali 1, 1. Ditambah 4 dibagi 2, 2. Dikalikan 1, hasilnya 3/4 ya. Jadi begitu. Ini saya kasih catatan tambahan sehingga hasil akhirnya 3/3/4. Oke, baik. Jadi aduh sebentar. Ini time remainingnya berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, PR-nya gini. Habis ini saya bikin dulu PR-nya. Nanti saya upload ke grup KPC kelas ini bersamaan dengan video ya. Bersamaan dengan link video YouTube-nya. Kemudian seperti biasa yang sudah dikerjakan di kertas selembar, kemudian difoto ya. Nah fotonya itu dikirim via inbox ke Facebook saya seperti biasa. Nah kalau bisa juga teman-teman jangan ganti-ganti Facebook, jadi supaya arsipnya saya mudah mencarinya. Saya jadi tinggal cari misalkan Mbak Devina gitu, saya tinggal cari Facebooknya Mbak Devina mana, nanti di message-nya kan kelihatan tuh semua PR-nya, dari PR yang pertama, kedua, ketiga. Kayak PR kedua kemarin saya belum sempat nilai semua ya, malah ada yang belum saya PR. Jadi supaya nanti kalau saya cari arsipnya mudah gitu ya. Jadi kalau bisa jangan ganti Facebook. Apa maksudnya nih Pak Diazua buat masuk Wizikja, gimana itu maksudnya? Badwik apa maksudnya Madwik? Gak ngerti saya. Oke, ini catatannya saya snapshot, nanti saya upload bersamaan dengan tugas. Ini tanggal catatan olah sebentar take a snapshot.
Sekarang tanggal 19. Oke. Soalnya ini Facebook Dwik Aryani nggak bisa buat masuk kelas. Oh ya ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah ya. Oke, ya Mbak Kamti, biar banyak latihan ya Mbak Kamti. Oke, jadi begitu, nanti PR-nya saya upload sekalian. Dengan demikian saya tutup, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas partisipasinya. PR-nya 10, PR-nya. Waduh, banyak amat. Pengen 10 ya, nggak apa-apa, ntar aku bikinin 10. Terima kasih atas partisipasinya juga, tolong dipertahankan. Saya senang kalau misalkan banyak yang jawab seperti itu. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.